penumpang. Bersama saya Molly, kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, Tribuners, liburan itu seharusnya jadi momen yang menyenangkan kan? Pasti kalian setuju semua nih, bukan malah bikin ribet atau panik karena urusan barang bawaan di bandara. Nah, biar perjalanan kamu tetap nyaman dan hati tenang, penting banget nih untuk paham aturan-aturannya ada apa aja sih. Di episode kali ini kita akan bahas berbagai hal seputar aturan bea cukai saat liburan, mulai dari barang bawaan, ketentuan yang sering dilanggar tanpa kita sadari, sampai tips agar perjalanan kamu bebas dari drama di bandara. Sudah hadir bersama kita untuk kita tanya-tanyain secara langsung nih ya, ada Abang Jovian selaku pelaksana pemeriksa bea cukai Kuala Namu. Halo Abang. Halo. Apa kabarnya? Baik Kak Molly. Baik ya. Ini saya semangat banget Tribuners karena narasumber kali ini alhamdulillah ganteng banget ya. Jadi saya bakal banyak tanya supaya Tribuners juga banyak tahu nih kebutuhan-kebutuhan apa aja yang diperlukan kalau misalnya Tribuners mau liburan. Udah siap ya Bang banyak kasih informasi kepada Tribuners di rumah? Sudah siap tentunya. Oke Tribuners, tapi sebelum kita ngobrol dengan Abang Jovian ini, kita saksikan dulu video berikut ini. All Indonesia telah berlaku sejak 1 Oktober 2025 sebagai sistem layanan kedatangan digital terintegrasi untuk imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina bagi seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia. Silakan akses melalui situs resmi allindonesia.imigrasi.go.id atau melalui aplikasi All Indonesia yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Untuk kenyamanan, disarankan mengisi formulir ini maksimal 3 hari sebelum tiba di Indonesia, agar proses pemeriksaan di bandara berjalan lebih cepat dan lancar. Isi data diri sesuai paspor, kemudian lanjutkan dengan data perjalanan sesuai tiket dan boarding pass. Jawab seluruh pertanyaan deklarasi dengan benar, termasuk kondisi kesehatan dan barang bawaan Anda. Centang bagian pernyataan sebagai tanda bahwa Anda memahami dan menyetujui seluruh informasi yang Anda deklarasikan. Setelah dikirim, unduh dan simpan QR Code. Disarankan untuk mengambil screenshot agar tetap dapat ditunjukkan tanpa koneksi internet. Apabila diminta, tunjukkan QR Code kepada petugas saat tiba di Indonesia. Terima kasih telah menggunakan All Indonesia. Selamat datang di Indonesia. Oke, Tribuners, ini Bang Jovian, saya mau langsung nanya nih ya kan. Boleh. Sebelum kita masuk ke topik liburan yang mungkin udah ditunggu-tunggu oleh Tribuners, boleh diceritakan sedikit dulu nih secara singkat apa peran dan tugas bea cukai di Bandara Kuala Namu sebenarnya? Oke Kak Molly, mungkin peran dan tugas ya, lebih ke tusinya bea cukai ya. Nah, Job desk. Job desk ya, khususnya di bea cukai Kuala Namu. Jadi bea cukai itu ada 4 tusi Kak. RCTI singkatannya. RCTI? Iya. Bukan yang itu ya Tribuners, Oke. RCTI-nya itu apa? Singkatannya yang R itu Revenue Collector, kemudian T-nya EC-nya Community Protector, T-nya Trade Facilitator, dan I-nya Industrial Assistance. Mungkin boleh dijelasin sedikit-sedikit dari yang Abang maksud tadi? Boleh. Yang pertama dulu Kak ya, yang Revenue R, Collector Revenue ya. Collector. Artinya bea cukai ini bertugas juga dalam mengawasi penerima negara yang masuk Kak. Oke. Itu yang singkatnya gitu aja ya. Kemudian Community Protector, melindungi masyarakat. Khususnya kalau di bea cukai Kuala Namu kan bandara ya. Iya. Penumpang-penumpang baik WNA maupun WNI yang datang ke Kuala Namu, ke Medan. Kemudian Trade Facilitator, perusahaan-perusahaan, kemudian ada UKM, UMKM yang ada di Sumatera Utara ini juga kami untuk asistensi. Sampai UMKM juga. Terus untuk kemudian industrial assistance itu kita juga membantu dalam proses pembuatan CESA, akun CESA untuk UMKM ini yang mungkin akan melakukan ekspor ke luar negeri. Karena kita kan target kita juga untuk UMKM ini go ekspor, go internasional. Oh, dibantu juga. Makanya bea cukai juga ada ikut untuk berperan ya. Benar. Dalam pengiriman mungkin para UMKM yang ingin diekspor. Tapi tetap harus ada seleksinya benar. Nggak bisa kayak misalnya kamu punya usaha langsung bisa, itu bakal diproses dulu ya, begitu ya. Nah, kalau masuk ke soal liburan nih ya kan, sebenarnya apa aja sih pelanggaran atau kesalahan yang paling sering dilakukan penumpang? Mungkin saya sendiri mungkin nggak sadar kalau
Wah, itu ternyata nggak boleh itu. Terkait barang bawaan dulu nih. Oke, Kak Molly. Jadi secara umumnya bukan pelanggaran yang dibuat secara sengaja ya. Dia nggak tahu nih kalau itu ternyata pelanggaran. Benar. Nah, rata-rata itu tidak sengaja, Kak Molly, penumpang ini. Tidak sengajanya karena belum memahami aturan sepenuhnya, Kak. Nah, dan juga namanya peraturan, kita banyak nih dititipi peraturan dari kementerian-kementerian lain. Dan namanya peraturan itu diupdate tiap bulan, tiap tahun. Nah, tugas Bea Cukai apa? Mensosialisasikan kan? Nah, kemudian tugasnya penumpang itu membaca dan memahami aturan Yang sudah dikeluarkan yang oleh sudah Bea Cukai. dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait. Jadi mau terbang kemanapun, misalnya contohnya ini terbang ke Medan ya, Kuala Namu. Artinya udah dia sudah paham aturannya, sampai terbang ke Medan, misalnya dia bawa barang-barang yang perlu izin, sudah disiapkan izinnya. Itu aturannya bisa kan, kata abang tadi diupdate setiap bulannya. Untuk bisa terus tahu update-nya tuh dari mana tuh bang? Nah, sumber banyak nih, apalagi di zaman sekarang internet udah sangat maju, Kak Molly ya. Jadi bisa follow, misalnya follow akun resmi Bea Cukai Kuala Namu dari Instagram atau dari TikTok, atau bisa follow dari akun Bea Cukai RI. Itu semuanya bakal terupdate. Itu terupdate ada di situ. Setiap detailnya bakal ada di situ. Benar. Jadi biasanya ada peraturan baru nih dari kementerian terkait. Kita posting ya, posting terkait peraturan tersebut. Kemudian juga kita melampirkan ada detail peraturannya di misalnya PMK berapa atau Permendak berapa, di situ bisa dibaca penuh. Mungkin boleh di-spill sedikit peraturan yang mungkin banyak di-skip oleh para penumpang itu apa sih bang sebenarnya? Yang mungkin paling sering di-skip itu barang bawaan penumpang, Kak Molly. Jadi akhir-akhir ini gitu ya, kan oleh-oleh ya. Namanya, Oleh-oleh ya, gitu ya, benar. Itu yang paling sering ditakuti oleh para penumpang. Betul ya, oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini dibagi menjadi personal use dan non personal use, Kak Molly. Oke. Nah, yang diperbolehkan itu apa? Yang personal use. Barang pribadi. Jadi kalau oleh-oleh untuk satu RT boleh nggak? Misalnya satu RT-nya ada 100 Satu RT orang. udah banyak banget itu, udah satu kontainer mungkin itu. Atau untuk satu komplek gitu kan. Tapi kan konteksnya tetap oleh-oleh, Kak Molly. Iya. Tapi kan bukan personal use, bukan barang pribadi. Berarti untuk oleh-oleh itu ada batasan ya? Benar. Batasannya itu selagi, misalnya nih contoh Kak Molly jadi penumpang. Selagi Kak Molly bisa membuktikan bahwa oleh-oleh itu merupakan barang pribadi, misalnya anggota keluarganya memang banyak, ternyata ada 10 orang, makanya beli bajunya 10. Ya selagi kakak bisa membuktikan memang anggota keluarganya 10 dan masing-masing dapat 1, itu berarti personal use. Tapi misalnya Kak Molly anak tunggal, terus bawa bajunya ada 10 juga nih. Untuk oleh-oleh siapa? Mungkin orang tua ada. Cuman 10 lagi untuk siapa? Nah, misalnya seperti itu. Oh, dia bakal dipertanyakan sedetail Benar. itu ya? Berarti itu yang bakal diperiksa oleh pihak Bea Cukai ketika penumpangnya sampai, yang dibuka koper untuk ditanya-tanyain detail kayak gitu. Terus kalau ternyata dia bisa membuktikan, berarti itu aman ya? Kalau memang itu oleh-oleh. Yes, benar. Tapi yang berbohong-bohong ini ya, Betul. oknum-oknum nakal ini yang kadang sering ya kejadian ya bang ya? Nggak nakal sih Kak, cuma mungkin belum paham aturannya secara penuh gitu Kak. Oke, nah ini kan sebenarnya banyak stigma di masyarakat tentang Bea Cukai ini tuh urusannya ribet. Bahkan mungkin saya pribadi itu ngerasa seperti itu. Takut nih ketika kopernya misalnya masuk ke balik ya, ke kampung halaman, kopernya ternyata harus diperiksa dulu oleh pihak Bea Cukai, itu kan kayak aduh ribet nih gitu. Nah, menurut abang sendiri kenapa stigma ini masih ada terus-terusan di masyarakat? Oke Kak Molly, mungkin stigma ribet ya. Nah, di setiap negara itu kan punya aturan masing-masing nih Benar. Kak. Nah, contohnya di Singapura lah Kak. Kan ada namanya peraturan nggak boleh buang sampah sembarangan. Benar. Kalau buang sampah sembarangan kena denda ya. Benar. Di Indonesia apa ada Kak kira-kira? Enggak sih. Belum ada ya. Tapi mungkin masyarakat yang di luar Singapura kok ngapain ya sampai didenda? Tapi memang itu peraturannya Kak, dan harus ditegakkan. Contohnya juga di Taiwan misalnya. Kita nggak boleh nyebrang sembarangan. Bahkan harus ada di zebra cross, harus ada di zebra cross. Kalau di luar itu kena denda juga. Bayangin Kak, kalau Indonesia udah sampai yang selevel itu ya peraturannya. Nah, ini mungkin ribetnya bukan karena masalah tidak tahu peraturannya Kak. Nah, cuma kita ini kan banyak nih kementerian-kementerian. Dan mereka juga punya aturan-aturan tersendiri. Nah, tipsnya biar nggak ribet adalah mau kemanapun, pergi ke negara manapun, pahami dulu aturan negara tersebut. Sehingga tidak hanya di Indonesia, tapi mau terbang ke negara manapun tetap
aman, liburan tenang, hati tenang. Iya Gitu. sih, benar sih. Karena kita pasti untuk kita ya sebagai penumpang misalnya mau liburan ke negara tersebut pasti kita ngikutin aturan mereka. Masa kita di Indonesia kita nggak ngelihat sih aturan kita seperti apa, terus giliran ternyata kena, ya marah, ngedumel ya. Betul. Padahal itu memang sudah peraturannya ya. Nah tapi sebenarnya barang apa sih Bang yang paling bikin penumpang tuh kaget tuh? Ini ternyata nggak boleh nih. Itu ada nggak sih contoh yang paling sering terjadi Bang? Oke, contoh yang paling sering terjadi adalah suplemen nggak? Suplemen, obat-obatan Iya, gitu ya? kakak konsumsi suplemen nggak biasa sehari-hari? Iya. Vitamin kayak D3, Iya benar. vitamin C. Vitamin D kebanyakan. Iya, itu kan ya personal use juga ya kak ya. Nah, cuman di Indonesia ada badan yang mengawasi terkait suplemen dan obat-obatan. Iya. BPOM. Nah, jadi kita memasukkan barang dari luar ini nggak boleh sembarangan juga. Misalnya, oke, keperluan vitamin D, C, A, dan lain-lain. Beli di luar, dibawa. Memang untuk keperluan pribadi gitu. Tapi ketika dicek jumlahnya, oh udah nggak wajar gitu kan. Misalnya ada 5, terus untuk Kuantitasnya sudah melebihi ya. konsumsinya juga kayaknya lebih dari 1 bulan nih. Nah, kemungkinan itu akan dipertanyakan apakah sudah ada izin BPOM atau tidak. Oh. Nah, cuman yang sering agak-agak gimana gitu ya kak ya, karena belum ada terbit izin BPOM. Nah, ketika sampai di Indonesia harus mengurus izin BPOM-nya terlebih dahulu. Nah itu kemungkinan bisa lewat apa nggak sih Bang kalau udah kayak gitu? Nah, kalau itu terkait instansi BPOM ya, nanti BPOM-nya merilis apa aja yang boleh keluar gitu. Oke. Jadi kita tinggal dari BPOM misalnya ada 3 vitamin, 2 vitamin boleh keluar, ya udah kita akan rilis clear. Oh, ternyata memang kita harus betul-betul baca peraturannya Betul. berarti ya Bang, supaya tahu dan ketika kita balik ke Indonesia pun udah banyak bawa oleh-oleh tapi aman gitu ya. Aman. Alhamdulillah saya selalu aman nih. Berarti saya mengikuti peraturan banget nih ya Betul. Tribuners ya. Berarti sangat paham nih Kak Molly Iya, kan. memang harus mengikuti peraturan Benar. kan. Karena kan semua peraturan dibuat itu untuk menjaga Indonesia juga supaya barang-barang yang mungkin ilegal atau tidak baik tidak dikonsumsi Tidak di masuk. Indonesia. Betul sekali Kak. Oke. Nah, untuk penumpangnya sendiri nih, terkait penumpang internasional, Bang. Ada batas nilai barang bawaan nggak sih yang bebas bea masuknya? Oke. Untuk batas barang bawaan kita masih sama, yaitu $500 Kak Molly. Jadi apabila membawa barang, misalnya bawa tas gitu ya, Iya. beli tas mahal gitu ya ceritanya. Orang kaya nih Orang ceritanya. kaya. Kita sebut saja salah satu merek kayak gitu ya. Nah, harganya mungkin 12 juta. Nah, itu nanti kan dapat pembebasan $500 Nanti dipotong sisanya dari situ. $500 mungkin kurang lebih 7 sampai 8 juta. Sisanya baru dia Sisanya bayar. baru ada pajak. Pajaknya, bukan dibayar senilai Bukan senilai sisanya barangnya. ya. Berarti pajak persentase dari Betul. pajak ya. Oke, $500. Kalau misalnya terkait barang-barang bawaan itu kan tadi duit. Kalau barang-barang bawaan untuk batasannya? Nah, balik lagi. Ketika dia bisa membuktikan bahwa itu personal use, barang pribadi, kuantitinya memang untuk barang pribadi, maka rilis. Tapi ketika tidak bisa membuktikan bahwa itu personal use-nya dia atau barang pribadi, tentu ada proses lebih lanjut. Berarti nggak ada kayak batasan berapa pieces, 10 pieces maksimal gitu nggak ada ya? Nggak ada tertulis. Oh. Cuman selagi dia bisa membuktikan bahwa Yang itu penting terbukti aja ya. personal use, Semuanya untuk personal use ya. Kenapa harus personal use? ya karena kalau misalnya tidak ada Dia personal khawatirnya use, dijual lagi gitu ya. benar, jadi komersil dan akan diarahkan ke impor umum Kak Molly. Oke, kayak gitu ya. Nah, untuk ketentuan membawa oleh-oleh dari luar negeri agar tidak bermasalah di bandara itu, kalau gitu gimana, Bang? Tentunya nih, biar sangat-sangat aman nih. Misalnya udah ada rencana mau beli tas atau mau beli sepatu gitu dalam jumlah banyak. Baiknya dikoordinasikan dulu. Artinya dikomunikasikan, ditanya bagaimana batasannya yang aman. Misalnya dia perginya memang rombongan, satu keluarga kayak gitu. Oh berarti 2 kayak gitu. Tapi kalau misalnya pergi sendiri, dia mau bawa langsung 10 ya tentu nggak bisa. Karena bukan personal use. Banyak juga ya saya dapat ilmu ya. Tapi ada niat liburan ini. Apa tidak ya? Biar aman dan Karena tenang. ini kan mau masuk seasonnya liburan panjang ya. Pasti banyak keluarga-keluarga yang planning untuk melakukan liburan. Nah ini sangat penting nih ya Tribuners ya. Supaya kalian tahu, supaya perjalanan kalian nyaman, aman, gak ada drama-drama Betul. bandara tuh ya yang sering terjadi. Nanti kalian udahlah kita yang tidak membaca peraturan, kita yang marah-marah, Iya. kita yang buat video viral.
merasa paling terzolimi itu sering tuh terjadi Sering ya Bang. terjadi, Kak, ya. Nah untuk barang yang sama sekali dilarang bawa itu kan pasti narkoba udah pasti ya. Tapi yang memang ketika itu terlihat barang bawaannya itu bakal langsung disita itu yang masuk ke Indonesia tapi ya khususnya itu apa? Khususnya untuk keperluan pribadi itu barangnya apa aja tuh Bang? Biasa sih tadi benar ya narkotika, kemudian senjata api ilegal, bahan peledak biasanya. Oke. Nah dan biasa itu memang sudah disaring saat di aviation security negara Lagian dia asal. dari luar bawa itu ke Indonesia mau ngapain? Nah. Mau jadi teroris dia macam mana? Kalau selain itu Bang? Nah selain itu adalah yang perlu di garis bawahi mungkin ya teman-teman semua ya. Kan mungkin sekarang banyak yang dititip-titipin nih. Kak Molly, titip, gitu ya. bener. Iya, Gitu lagi ya, tren tuh. lagi tren ya. Nah, justru oke nih cuan gitu dititipin gitu kan. Cuman yang paling berbahaya itu Kak, ketika dititipin, nggak tahu yang dititipin itu ternyata di dalam HP-nya Dia nggak tahu ya. ada narkotika Kak, Benar, atau benar, apa yang benar. diselipin. Dijebak lah bahasanya. Oke, nyampe nih di Indonesia. Cuman yang bertanggung jawab ketika ditangkap siapa? Tetap dia. Tetap dia. yang Itu pemegang. kalau misalnya orangnya ternyata ditangkap terus dia ngaku dari sini, terbuktilah ternyata yang siapa yang nyuruh dia bakal bisa bebas atau tidak? tetap terkena pidana Kak. Kan yang membawa langsung. resikonya tinggi banget ya. Sangat tinggi. Nah, terkait yang kita bahas tadi ya Bang, Abang jadi ngingatin saya nih terkait orang yang sering keluar negeri, dia sekalian jalan-jalan tapi pulangnya ada titipan. Itu sebenarnya kebijakannya seperti apa sih Bang? Kalau untuk kebijakan jasa titip tersendiri ya, balik lagi Kak Molly, ketika tiba di Indonesia, yang dirilis tentu personal use-nya Kak. Oke, Gitu. berarti sebenarnya aman aja. Tapi tetap harus hati-hati kalau bisa dengan orang yang kenal gitu maksudnya. Oh, Nah, modusnya zaman sekarang bahkan nggak kenal sama sekali mau lo dititipin. Iya itu banyak Itu tuh. bahkan dulu kan pernah kalau kopernya kita nggak tahu isi Iya apa. benar. Sampai koper ya dia bawa nitipnya tuh koper bawa itu pulang bahaya gitu. bahaya banget. Itu sering kejadian Bang. Dulu saya sering dengar. Nah, cuman sekarang akhir-akhir ini mungkin lebih ke yang benda-benda kecil ya, mungkin nitip handphone atau mungkin nitip apa. Pernah ada yang nggak kejadian kenal. dijebak juga nggak? Sejauh ini belum ada. Alhamdulillah. Cuma Ya. kita mewanti-wanti dan sampai karena hari sial kita nggak ada yang tahu ya. Benar. Dia mungkin ngetes dulu ya sekali, dua kali, takutnya ketiga kalinya baru dijebaknya ya. Wow, jangan perkara diiming-imingi kalian ke luar negeri, daerah mana, negara mana. Cuman pulang bawa ini aja gitu ya. Nanti dikasih tiket gratis gitu kan. Hotel semua dibayarin. Liburan, Itu banyak tuh. Banyak ya, Kemarin Kak? sempat tertarik juga saya Ada tuh. gitu ya? Cuman khawatir juga jadinya ya, takutnya Khawatirnya sial. ke situnya Kak. Benar-benar. Gitu. Tapi sejauh ini untuk orang yang melakukan hal tersebut tuh ya udah, yang penting dia tetap mengikuti rules peraturan ya. Betul. Resiko ditanggung masing-masing. Resiko pasti ditanggung Oke. masing-masing. Nah, tips paling penting nih dari pihak Bea Cukai sendiri agar penumpang bisa melewati pemeriksaan dengan lancar dan tenang. Oke. Karena kalau saya ya, mungkin dari POV saya dulu nih. Kalau saya tuh biasanya ya memang semua barangnya itu tuh disusun rapi aja, terus jangan over bagasi ya, jangan berlebihan, terus ya udah sih. Oke. Semua Rapi gitu ya. jangan nampak takut juga gitu kalau saya. Makanya selama ini saya nggak pernah yang sampai diperiksa covernya. Nah, kalau dari tips Bea Cukai sendiri bagaimana Bang? Kalau tips dari Bea Cukai sendiri kan, ini nggak terkhusus Bea Cukai Indonesia, Bea Cukai seluruh dunia. Oke, tipsnya ini bagus nih, saya dengerin. Tipsnya nggak hanya masuk Indonesia. Yang paling penting adalah harus paham aturan negara tersebut. Oke. Bahkan barang sesimpel rendang aja, ada negara yang melarang masuk daging. Jadi kan, misalnya contoh Taiwan. Taiwan itu dilarang daging. Padahal itu penyelamat kalau misalnya orang keluar negeri banget ya. Iya, kalau Eropa masih boleh daging masuk. Nah, kan jangan sampai udah bawa 1 kilo rendang untuk makan di sana, sampai sana langsung dibuang gitu kan. Benar. Nah, tentu yang pertama paham aturan Kak Molly. Jadi kemanapun terbang, bahkan ke negara sendiri harus paham aturan yang berlaku. Kemudian kalau susun barang ya nggak ada sih, mau rapi mau apa. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau khususnya Indonesia, Bea Cukai di Indonesia, tentu peraturan yang berlaku adalah personal use itu tadi Kak. Nah, artinya memahami konteks personal use itu bagaimana. Terus ketika mau memang jasa titip gitu ya, ya mungkin yang dititipi cuma keluarganya saja Kak. Nggak bisa nih untuk jasa titip satu RT, satu komplek, itu harus impor umum. Kayak gitu. Kemudian ya batasan-batasan seperti memea, rokok, dan lain-lain itu ya
dipatuhi sesuai peraturan yang berlaku. Kalau misalnya gestur atau gerak-gerik kita, itu ditengok sama pihak bea cukai juga nggak sih? Tentunya Kak ya. Mungkin nggak hanya bea cukai, mungkin dari aviation security yang di bandara pun juga pasti gestur kita selalu terlihat. Kan CCTV nggak hanya di ruang bea cukai. Dari kita landing saja CCTV udah di mana-mana kan. Iya. Dan itu yang akses kan bukan hanya bea cukai. Jadi seluruh instansi mau di sana. sebelum dia sampai ke bagian untuk periksa koper pun udah ditengok gerak-geriknya ya. Betul. Nampak dia sembunyi entah apa-apa ya. Betul sekali Kak. Tapi ini saya pernah nih ya ngobrol dengan pihak bea cukai juga, terus mereka nginfoin kalau misalnya para penerbang, calon penerbang itu ketika sudah beli tiket, itu bahkan langsung terima datanya oleh pihak bea cukai, itu bener? Jadi pihak bea cukai itu bakal ngecekin kayak misalnya just tipper nih, dia kalau misalnya ada posting jasa titip, itu bakal ditandai gitu orangnya. Itu benar nggak sih Bang? Kalau itu mungkin ke bagian yang lebih terkait lagi Kak ya, spesifik ada lagi. spesifik. Iya, cuman dalam artian seluruh kementerian ini pasti tentunya bekerja sama Kak. Oke. Gitu. Ketika ada pembelian saja, bahkan email kita satu tercantum aja bisa terakses gitu loh. Gitu. Oh, jadi memang bakal dicekin ya personal kita itu ya? Tapi selagi kita aman-aman aja, nggak melakukan kesalahan sih, pasti aman aja sih. Aman aja ya, gitu ya. Oke, nah untuk misalnya kita dari luar negeri ya, balik ke Indonesia, itu kan ada kayak ngisi custom declaration ya? Iya. Nah, itu sebenarnya seberapa penting sih untuk ngisi itu? Dan apakah memang harus sejujur itu? Kalau misalnya ternyata nih, ada yang ngisi ngasal-ngasal, resikonya itu apa tuh Bang? Oke Kak, kalau dulu namanya Customs Declaration, Sekarang udah kalau berubah? sekarang udah berubah. Sekarang namanya jadi All Indonesia. Oh, Indonesia, nampak kali dalam banget liburan ya ini. Nah, kebetulan di Medan ini November kemarin baru diterapkan. Oh, All baru 1 Indonesia. bulan. Jadi All Oke. Indonesia itu ada imigrasi, karantina kesehatan, dan bea cukai. Oke, itu sebenarnya seberapa penting untuk isinya Bang? Sangat penting, karena hampir di seluruh negara itu namanya Arrival Card ya. Iya, Arrival Card ya. Kalau di Singapura ada MyICA namanya, di Malaysia ada MDAC, nah di Indonesia All Indonesia. Jadi harus jujur nggak sih? Harus sangat jujur. Karena contohnya misalnya kita deklarasikan bawa uang tunai 200 juta. Udahlah amannya uang aja gitu kan. Padahal di Indonesia ada peraturan, kalau membawa duit lebih dari 100 juta wajib dilaporkan, harus dicentang. Silap aja nggak centang, kena denda administrasi 10%. Itu bisa ketahuan oleh pihak bea cukai kalau dia ternyata memang bawa uang sampai 200 juta, itu gimana emang? Pasti sudah melewati pemeriksaan Kak. Kalau Bahkan ternyata lewat uang, X-ray dari aja cash pun tetap kelihatan ya. Benar. Dari saldo apalagi ya, makin gampang ya. Kalau Oke. kalau saldo nggak ya? Kalau saldo nggak? Itu urusan kementerian lain ya. Oh iya, oke. Berarti untuk pengisiannya memang harus jujur. Sangat jujur. Ternyata nih dia berbohong. Resikonya apa aja Bang? Resikonya tentu ada denda administrasi dan sanksi administrasi, kemudian juga sanksi pidana kalau misalnya tergantung apa yang dibohonginya gitu loh. Oke, terkait kadang kan ada juga tuh yang selain uang tunai ya, kan ada barang juga ya di custom declaration. Kalau saya nggak salah lihat nih, itu kalau misalnya barangnya ternyata tidak dibuat, misalnya nih saya beli handphone yang harganya sampai 50 juta, itu handphone apa ya? Tapi ya udah gitulah. ada ya. Terus tapi saya pakai nih, jadi nggak ketahuan itu barang baru. Itu seperti apa itu kebijakannya kalau misalnya ternyata dia bohongin, Bang? Itu tergantung pemeriksaan lebih lanjut lagi oleh petugas nanti. Nah, pasti kan ada sesi diwawancara bagaimana, dan itu keputusan nanti tergantung pemeriksanya di tempat nanti. Apakah memang personal use-nya dia kah? Apakah memang barang baru atau bekas? Nanti hasilnya ditentukan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, kayak gitu ya ternyata. Nah, kalau misalnya nih penumpangnya nih ragu atau bingung nih ya Bang soal barang bawaannya, karena sebelum dia masukin ke dalam X-ray-nya itu, dia udah khawatir duluan nih daripada banyak drama. Sebenarnya penumpangnya bisa nanya nggak sih sebelum dia melakukan pemeriksaan itu? Dan kalau bisa itu sebenarnya kemana nih untuk nanyain soal itu? Oke, Kak Molly. Kalau misalnya sudah saat tiba di Indonesia ketika X-ray, artinya kan dia sudah tiba Kak, nggak bisa lagi kan. Nah bagusnya ketika sebelum terbang ke Indonesia,
Artinya bisa menghubungi bea cukai. Bea cukai kan 24 jam juga ya. Oh, bagusnya sebelum terbang berarti ya, Iya. nanyanya. Dan sebelum beli barangnya. Nanti dibeli sama aja ya. Iya. Betul sih. Berarti misalnya dia niat beli baju 50 pieces gitu, nanya dulu gitu ya. Oke. Apakah bisa misalnya 50 pieces yang pergi memang 50 orang, ternyata satu komplek dia satu-satu kan is okay personal use. Tapi kalau satu orang bawa 50 pieces berarti kan udah nggak boleh. Berarti Bukan untuk hal-hal personal use. kecil kayak gitu sebenarnya di pihak bea cukai bisa ditanya-tanyain. Bang? Ditanyakan saja Kak. Gitu. Untuk Demi kenyamanan penumpang dan masyarakat. Oh, Gitu. bisa ya. Jadi nggak 24 jam ya. jadi biar nggak sia-sia liburannya bawa oleh-olehnya. Duitnya sih itu sia-sia jatuhnya ya. Betul. Jadi misalnya ada bahkan sesimpel kayak bawa buah segar. Buah segar kan nggak boleh sama karantina. Gitu loh. Ya, tanyakan saja apa yang boleh sebenarnya. Gitu. Ada buah-buah yang boleh berarti. Buah yang di dalam kemasan boleh. Udah ada izinnya lah gitu ya. Tapi kalau buah-buah segar, sayuran itu nggak boleh karena takutnya ada virus dan lain-lain gitu. Oke, gitu ya berarti ya. Bisa ditanyain loh Tribuners ternyata. Bisa. Teleponin aja Bang Jovian ini ya. Jangan nomor saya tapi. 24 jam non-stop ya. Jadi Nomor kalian bisa layanan. nanya ya untuk misalnya niat beli oleh-oleh apa, terus supaya daripada ada resiko, khawatir, tanya-tanya sama orang, aku kemarin lewat, aku kemarin bisa. Daripada kayak gitu ya, Betul. nebak-nebak ternyata kita nggak tahu nih. Lagi sial di sana ada peraturan baru yang kita nggak tahu, jadi kena gitu. Bagus ke Sebelum terbang ke Indonesia atau sebelum dibeli barangnya ditanyain aja. Itu kalau ngubunginnya bisa melalui apa itu, Bang? bisa melalui Bravo Bea Cukai di 15525 atau bisa melalui kanal media sosial Bea Cukai terdekat. Artinya misalnya dia warga Medan, Kuala Namu, bisa menghubungi Bea Cukai Kuala Namu. Kalau misalnya dia warga Jakarta, hubungi Bea Cukai Soekarno-Hatta, bisa terlebih. Yang paling terdekat saja. Yang paling relate dengan tempat tujuannya ya. Iya, yang Apakah akan masing-masing bandara punya ketetapan peraturan berbeda-beda, Bang? Sama semua. Hampir sama semua. Sama semua. Berarti nggak ada yang beda Nggak ya? ada yang beda. Cuman lebih memastikan biar yang dibawa oleh-oleh aman dan bisa sampai ke keluarga tercinta. Gitu aja. Oke, yang penting kalau misalnya kalian mau nanya itu bisa langsung hubungin aja yang tadi disebutin sama Bang Jovian atau kita terapkan di bawah sini. Jadi buat kalian yang mau liburan tuh supaya lebih detail, aman, nyaman. Tapi untuk ke Indonesia ya, kalau keluar negeri kalian hubunginnya orang yang di luar negara tujuan sana. Jangan kalian tanya bea cukai kita, itu udah nggak nyambung ya, Tribuners ya. Udah beda peraturan. Udah beda peraturan karena atau kalian cek-cek lah ya. Pokoknya kalian bisa langsung nanyain aja semua detailnya seperti apa supaya kalian pulang nanti tenang, aman, nyaman, tanpa drama ya Tribuners ya. Oke Bang Jovian, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada pesan untuk Tribuners nih yang ingin liburan ke luar negeri dan mungkin ini baru pertama kali berpergian agar tetap aman nih bagi mereka. Silakan Bang. Oke, mungkin pesannya hanya singkat aja sih Kak. Pahami aturan setiap negara sebelum terbang. Nah, ketika kita sudah paham aturan setiap negara, tentunya kita mau liburan, mau beli oleh-oleh itu jauh lebih tenang. Kemanapun kita pergi. Oke, yang penting harus paham aturannya ya Tribuners. Sekali lagi aturannya itu penting. Jadi sebenarnya buat liburan itu gampang, yang penting kalian baca aturan masing-masing ya. Jangan kayak saya pernah kena denda di luar negeri karena tidak membaca peraturan. Oke deh, Bang Jovian, thank you banget sudah datang ke Tribun Medan, sudah mau sharing kepada Tribuners yang ada di rumah peraturan-peraturan terkait di bandara ya untuk kebutuhan liburan supaya nyaman tadi itu. Semoga kedepannya nih Bea Cukai makin keren lagi untuk bisa membantu para masyarakat, para penumpang, calon penumpang dan tentunya untuk membantu tadi UMKM-nya, support banget nih ya kan. Semoga makin keren lagi. Buat Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya. Kalau gitu aku Molly dan narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Bye-bye.